Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pecinta channel Cinta Tasbih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di channel ini. Semoga perjumpaan kita kali ini senantiasa membawa keberkahan untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kali ini ada sebuah video di mana Habib Bahar menantang Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani. Habib Bahar menanyakan tentang hadis yang membatalkan nasab kaum Ba'alawi, di mana Habib Bahar juga menyerukan kepada Kiai Haji Imaduddin agar menunjukkan bukti kitab yang membatalkan nasabnya kaum Ba'alawi. Saya tampilkan jawaban dari Kiai Haji Imaduddin tentang pernyataan ataupun pertanyaan dari Habib Bahar masalah nasab kaum Ba'alawi. Selamat menyaksikan. Beb, emang jadi Habib harus tes DNA dulu ya? Ya itu imat CS aja itu pada bego. Tes DNA, sedangkan para ulama-ulama mutaakhirin mengharamkan tes DNA. Bodoh aja mereka itu. Tes DNA. Dan kaum-kaum seperti mereka itu udah ada di zaman Rasul. Bukan dari sekarang aja. Di zaman Rasulullah dulu ada itu orang-orang seperti itu yang mengatakan Rasulullah abtar, Rasulullah terputus. Makanya itu asbabun nuzul turunlah surat Al-Kautsar. Terus ada lagi di zaman Al-Imam Ali bin Bakar As-Sakran. Terus di Indonesia di zaman Gus Dur waktu itu. Di zamannya Gus Dur. Akhirnya Gus Dur yang mengeluarkan pendapat, mengeluarkan fatwa tentang habaib. Jadi kaum-kaum seperti itu tuh alah, gak kepake sama anak. Yang menafikan, woi, hah? Ada nggak? Kalau ente orang mengatakan nasab Ba'alawi itu batal, mana ada kitab yang membatalkan? Ada nggak? Kalau tidak ada kitab yang mensoehkan, ada nggak kitab yang membatalkan? Mana? Kasih sini kitab yang membatalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wassalamu ala rasulillah wa ma'ahu. Maka yang saya banggakan Profesor Dr. Manahem Ali dan seluruh sahabat pembicara yang hadir serta para hadirin di tempat yang mulia ini, Mu'alaf Center At-Tauhid yang saya muliakan. Saya akan berbicara tentang nasab Ba'alawi yang saya telah simpulkan sebagai nasab yang mardudun batilun ghairu sahihin munqati'un. Nasab yang batal, nasab yang tidak sahih, nasab yang munqati'. Berlandaskan apa saya menyatakan bahwa nasab Ba'alawi adalah nasab yang batil, nasab yang mardud, nasab yang tidak sahih, nasab yang munqati'. Paling tidak tadi saya telah coret-coret ada 15 poin yang akan saya sampaikan terkait dengan batalnya nasab Ba'alawi pada kesempatan yang berbahagia ini. Pertama, nasab Ba'alawi terputus karena Ubaidillah tidak terbukti sebagai anak Ahmad berdasar kitab-kitab yang sezaman. Tidak ada kitab-kitab yang sejaman yang menyatakan bahwa Ubaidillah ini adalah sebagai anak daripada Ahmad bin Isa. Ahmad bin Isa wafat pada 345 Hijriah. Kitab-kitab nasab yang banyak ditulis ketika itu abad ke-4, ke-5, ke-6, ke-7, ke-8 dan ke-9 tidak mencatat nama Ubaidillah merupakan anak daripada Ahmad. Ahmad bin Isa tidak terbukti hijrah ke Yaman.
berdasarkan kitab-kitab abad ke-5 sampai abad ke-9. Di dalam kitab-kitab nasab yang telah ada oleh abad ke-5, juga kitab-kitab tarikh, kitab-kitab sejarah yang ada dari mulai abad ke-5 sampai abad ke-9 tidaklah menceritakan, tidaklah mereportase adanya hijrahnya Ubaidillah atau ayahnya Ahmad bin Isa ke Yaman. Bagaimana orang yang tidak hijrah ke Yaman kemudian bisa mempunyai keturunan di Yaman? Yang ketiga, nasab Ba'alawi terputus karena Ubaidillah tidak terbukti sebagai anak Ahmad berdasar kitab-kitab sejaman. Oh, ini udah salah ketik ini. Makam Ahmad bin Isa yang ada di Hadramaut baru ditemukan di abad ke-9. Jadi makam Ahmad bin Isa yang hari ini sangat populer berada di Hadramaut Yaman, itu di dalam kitab tarikh saya temukan bahwa makam itu ditemukan pada abad ke-9 Hijriah. Artinya ketika wafat 345 Hijriah sampai abad ke-9 Hijriah itu telah berjalan 550 tahun. Makam itu dulunya tidak pernah dikenal orang. Ketika nasab Ba'alawi dikonstruksikan pada abad ke-9, bersamaan dengan itu pula lah makam-makam yang berkait dengan nasab itu kemudian perlu untuk dibangun untuk menjadi kekuatan klaim bahwa klaimnya nasab itu ada nama-nama tertentu sampai tersambungnya nasab mereka dengan Ahmad bin Isa, maka kekosongan nama-nama yang juga di dalamnya ada kekosongan makam-makam ini perlulah dibangun makam-makamnya itu sebagai bukti saksi buat masa-masa yang akan datang. Makam-makam palsu yang hari ini dibangun oleh seseorang yang diurut sebagai leluhur-leluhurnya adalah merupakan kejadian ulang daripada kejadian-kejadian masa lalu dari leluhur dia yang juga sama melakukan hal yang serupa, yaitu membangun makam baru yang sebelumnya tidak ada untuk diyakini oleh orang lain bahwa itu adalah makam leluhurnya. Bagaimana pengurutan nasabnya ini sampai Ahmad bin Isa ada dibuktikan dengan makam yang kemudian dibangun, diberikan tanggal, diberikan titik mangsa sesuai dengan titik mangsa orang-orang yang diklaim ada pada abad itu, padahal orang-orang itu pun tidak ada, sebagaimana makam itu pun dulunya tidak ada. Kemudian batu nisan Muhammad Shahid Mirbat yang ada di Mirbat telah terbukti dibuat pada abad ke-9 atau 10 Hijriah. Sebagaimana kita ketahui dari pemaparan tulisan saya bahwa dari nama-nama Ba'alawi ke atas bukan hanya Ubaidillah yang tidak ada, tapi Muhammad, Ubaidillah punya anak namanya Ali, Ali punya anak namanya Muhammad, Muhammad punya anak namanya Ali, Ali punya anak namanya Ali, Ali punya anak namanya Muhammad Shahid Mirbat. Ini semuanya adalah orang yang tidak terreportase oleh sejarah apapun, baik di dalam kitab nasab maupun dalam kitab sejarah. Bagaimana orang yang tidak dicatat dalam kitab nasab kemudian pada abad 9 dibangun namanya, dicantumkan dalam kitab nasab yang hanya ditulis oleh keluarga mereka, dan kemudian dibangun kesejarahannya pada kitab-kitab sejarah yang juga ditulis oleh mereka. Ada kitab-kitab yang hari ini cetakannya ada, ditulis oleh orang lain, tapi apabila diteliti, lihat pentahkiknya, itu pentahkiknya adalah kalangan mereka. Dan saya meyakini setiap kitab sejarah yang ditahkik oleh kalangan Ba'alawi, maka pentahkikannya itu tidak jujur, dan di dalamnya pasti ada interpolasi nama-nama sesuai dengan nama-nama leluhur yang mereka catat.
Kenapa? Karena nama leluhur mereka tidak tercatat dalam kitab sejarah, maka mereka merasa perlu untuk mencari manuskrip kuno, kemudian manuskrip kuno ini ditahqiq olehnya, kemudian disisipi nama-nama dari keluarga mereka, dan ini dapat dipertanggungjawabkan. Karena saya telah meneliti beberapa pentahkikan dari kalangan mereka tentang kitab-kitab tarikh Hadramaut, tarikh San'a dan yang mengitarinya. Di dalamnya ada interpolasi, yaitu penyisipan tokoh yang tidak ada dalam manuskrip aslinya, kemudian disisipkan seakan tokoh-tokoh ini adalah merupakan tokoh yang historis. Kemudian Muhammad bin Ali diberi gelar Shahid Mirbat pada abad 9, tidak terbukti sebagai bergelar Shahid Mirbat. Menurut Ibnul Athir abad ke-7, yang bergelar Shahid Mirbat adalah Muhammad al-Manjawi, raja di Mirbat. Ada seorang raja yang dicatat oleh Ibnul Athir, sejarawan masa itu, yang bernama Muhammad al-Manjawi. Muhammad al-Manjawi ini diberi gelar oleh Ibnu Khaldun, oleh Ibnul Athir sebagai Shahid Mirbat. Itu pada abad ke-7. Kemudian Ali As-Sakran pada abad ke-9 menulis sejarah leluhurnya, kalangan Ba'alawi ini, menyematkan nama untuk salah satu nama yang dibarukan itu, yaitu Muhammad bin Ali, disebagaikan atau dialiaskan sebagai Muhammad Shahid Mirbat. Tadinya tidak ada gelar Muhammad Shahid Mirbat untuk leluhur mereka, tetapi karena ada pencatatan dari mereka bahwa Muhammad bin Ali ini pernah ke Mirbat, maka diberi gelarlah leluhurnya ini yang bernama Muhammad bin Ali dengan Muhammad Shahid Mirbat. Saya telah membaca kitab-kitab yang berkaitan dengan sejarah Mirbat dan sejarah Dhifar, serta ulama-ulama yang hidup pada sejaman dengan Muhammad bin Ali dalam tanda kutip Shahid Mirbat ini, sama sekali tidak ada yang mencatat di samping kanan dan kirinya seorang ulama bernama Muhammad bin Ali yang digelari kemudian pada abad 9 dengan Shahid Mirbat dari kalangan Ba'alawi. Orang ini bukan hanya tidak bergelar Shahid Mirbat, tetapi juga kehistorisannya sangat dipertanyakan. Bahkan saya berani mengatakan itu adalah fiktif. Orang ini fiktif, tidak ada di Dhifar, tidak ada di Hadramaut, bahkan mungkin tidak ada di dunia acak. Seorang yang bernama Muhammad bin Ali. Lalu bagaimana mereka punya leluhur? Ya jelas mereka punya leluhur. Lalu leluhurnya siapa? Ya saya tidak tahu. Apakah namanya Muhammad bin Ali? Ya bisa jadi. Tapi yang jelas bukan Muhammad bin Ali yang hari ini kita kenal kesejarahannya sedemikian itu. Lalu bagaimana kok bisa begitu banyak kitab-kitab yang mencatat kesejarahannya hari ini? Bisa ratusan kitab tentang Shahid Mirbat. Bahkan orang Mirbat sendiri hari ini, sejarawan Mirbat, lihat apabila mereka menceritakan tentang Shahid Mirbat, mereka belum sadar kalau mereka mencatat nama seorang yang tidak ada pada zamannya. Hebatnya ini Muhammad Shahid Mirbat. Dan saya kalau dipertemukan dengan sejarawan Mirbat, sejarawan Dhifar, saya yakin orang Dhifar dan orang Mirbat sejarawannya itu akan langsung sadar kalau sudah bertemu dengan saya. Apabila saya berikan algoritma dari sosok Shahid Mirbat ini, sejarawan Dhifar, sejarawan Mirbat, sejarawan Hadramaut akan langsung sadar bahwa ada masalah dalam kesejarahan, terutama kesejarahan nasab daripada sadat-sadat mereka ini, terutama yang berkaitan dengan klaim glorifikasi dari keluarga Ba'alawi dalam ilmu pengetahuan, dalam tasawuf, dan dalam peran-peran kesejarahannya di masa itu yang berkaitan dengan politik, sosial, dan sebagainya. Bahkan saya sekarang sedang mencari orang yang bisa mempertemukan saya dengan para pakar-pakar sejarah di Yaman agar mereka tercerahkan.
Yang saya ingin ketemukan adalah para pakar-pakar sejarawan yang tidak ada kaitan dengan Ba'alawi, yang insya Allah apabila dia itu bisa bertemu, maka itu akan langsung gampang sadar daripada orang-orang yang mempunyai subjektivitas dengan kalangan Ba'alawi. Dan saya meyakini itu, apabila algoritma ini sedikit dibuka, sadar mereka dengan itu, maka sejarah Yaman hari ini yang terbentuk begitu kokoh akan rungkat. Bukan hanya sejarah nasab Ba'alawi, tapi sejarah Yaman, sejarah Mirbah yang hari ini ada rungkat semua. Sahabat pecinta channel Cinta Tasbih yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah jawaban yang sangat tegas dan sangat jelas yang disampaikan oleh Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani, bahwasanya dari awal hingga akhir video yang bisa saya sajikan tersebut bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya memang benar-benar bukti sejarah, bukti kitab sudah diterangkan panjang lebar oleh Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani. Nah, sekarang bagaimana pendapat dari teman-teman setelah selesai menyimak video penyampaian yang telah disampaikan oleh Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani? Silakan tulis di dalam kolom komentar. Semoga video ini bisa bermanfaat dan menjadikan kita lebih paham tentang sejarah Islam yang sebenarnya. Terima kasih. Jazakumullah khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.